warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, dimohon selain ketua kelas yang bisa menyiapkan dan memimpin doa. Silakan. Ya, silakan Rasid. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita belajar apa? IPA. Sudah membawa buku IPA? Sudah. Yang tidak hadir hari ini siapa? Raja? Larissa? Jose. Sakit ya? Oke, sekarang Ibu bagikan dulu bukunya. Silakan ketua kelas, dua buku per meja. Rasid, Ibu minta tolong. Satu orang satu bahan ajar dan LKS. Ibu minta tolong bagikan satu orang satu LKS-nya. Satu orang satu. Oke, yang belum dapat angkat tangan. Oke, sudah dapat semua. Jadi letak dulu di mejanya. Kita lihat dulu kesepakatan belajar seperti biasa. Berperan aktif. Nah, sekarang Ibu bagikan satu-satu per kelompok agar semua bekerja, bukan satu orang saja dalam satu kelompok. Ya, suaranya kembali anak ibu. Ya. Nah, letakkan dulu. Kita lihat lagi. Kesepakatan belajar selanjutnya tidak malu bertanya. Kalau bertanya ada adabnya. Bagaimana? Tunjuk tangan. Oke. Kemudian mau bekerja keras sungguh-sungguh dan tidak patah semangat dalam belajar. Nah, persepsi nih. Coba perhatikan gambar di depan. Perhatikan gambar di bawah ini. Itu gambar apa?
gambar itu gambar mata. Nah, ada bermacam-macam. Membantu pembentukan vitamin D. Itu apa dari matahari? Angel, apa tadi? Manfaat dari matahari. Itu adalah manfaat dari matahari. Coba dibaca Angel, apa manfaatnya? Sebagai sumber energi pembangkitan listrik, membantu pembentukan vitamin D, membantu proses fotosintesis, membantu proses pembuatan garam, dan mengalirkan pencarian basah. Berarti dari gambaran tersebut kita sudah tahu bahwa itu adalah manfaat dari matahari. Selanjutnya, motivasi. Tahukah kalian bahwa sudah beberapa tahun ini datangnya musim hujan atau musim kemarau hadir lebih cepat dari biasanya. Nah, biasanya musim kemarau itu dari April sampai dengan September. Nah, sekarang bulan berapa? September. Nah, biasanya kemarau dari bulan April sampai dengan September. Nah, sekarang musim kemarau apa musim hujan? Musim hujan. Nah, berarti terjadi apa? Terjadi apa? Terjadinya harusnya musim hujan itu dari Oktober sampai dengan April. Tapi September ini sudah terjadi hujan. Berarti adanya perubahan kita. Nah, dan namanya musim penghujan dan kemarau tidak sama dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mengapa tadi Rasid? Terjadi apa? Perubahan apa? Perubahan apa? Tadi ada musim hujan dan musim kemarau. Perubahan apa? Perubahan iklim, perubahan musim. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menganalisis dampak dari perubahan iklim. Melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil laporan terkait masalah perubahan iklim dan dampaknya terhadap kesehatan, ekonomi, dan ekosistem dengan cermat. Nah, berarti materi pelajaran kita hari ini apa? Perubahan iklim. Nah, penilaian seperti biasa ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, sekarang silahkan dibuka LKS-nya. LKS bisa dibaca, lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik. Kita orientasi pada masalah dulu. Nah, coba buka LKS-nya, ada gambar seperti ini. Ada. Nah, apa yang kalian dapat identifikasi dari gambar-gambar tersebut? Nah, mencari jawabannya boleh dari buku, boleh dari bahan ajar. Ada semua di bahan ajar ini kalau membaca. Nah, yang pertama gambar apa? Nah, silahkan tuangkan ke dalam LKS itu. Nah, di bawah ada gambar 1. Gambar apa? Kebakaran. Ada gambar 2. Ada gambar 3.
ada gambar 4. Nah, itu ada perintahnya, identifikasi masalah yang berhubungan dengan gambar di atas. Nomor 1 gambar apa? Kenapa? Silakan dibuat, itu ada nomor 1. Boleh berkelompok mendiskusikannya, tapi menulisnya satu-satu. Nomor 1 sampai 4, Ibu kasih waktu 10 menit. Ada yang bertanya? Gak ada LKS, ada yang terlebih LKS-nya? Ada yang lengket LKS-nya? Ada yang 2? Ibu Tina, berarti kamu buatnya di latihan ya, Ibu Tina. Bisa penjelasannya. Oke, yang nggak dapat buat di ini ya, di latihan. Ada latihannya? Baca punya kawan, nomor 1 buat atau 2. Kerjakan dulu yang identitas. Nggak ada yang berlebih ya, nah? Ibu printnya 40.
tidak paham silakan bertanya, jangan dimenungkan. Apa? Oke, 5 menit lagi. Nomor 2 ada yang tahu gambar apa? Ya. Nah, masa Rasid aja dari tadi. S mencair itu apa? Binatang apa? Beruang. Kutub biasanya hidup di mana? Di kutub kan? Itu apa? Laut. S-nya yang Nah, silakan dibuat nomor 2. Identifikasi masalah. Kenapa terjadi itu? Nah, silakan cari di bahan ajar juga ada. Cari di internet juga boleh, silakan. Nah, tidak berlama-lama lagi, waktu Ibu kasih 5 menit lagi. Tidak ada toleransi lagi ya.
Sudah nomor 1. Oke, ini udah hampir siap ya. Itu yang di belakang. Oke, terus es mencair nomor 2 karena suhu pada bumi. Oke, mantap. Nomor 3. Sampah yang mengalir karena musim kemarau dan berkepanjangan. 4. Banjir terjadi karena hujan yang berlebihan dan sampah yang menumpuk. Oke, yang selesai angkat tangan. 1, 2. Ini kelompok apa namanya? Oke, IPA prediksi, silakan ke depan. Kelompok itu kelompok apa namanya? Ranger. Oke, perwakilan Gerald. Silakan ke depan. Ini siapa yang mewakili? Oke, udah. Perhatikan ke depan. Nah, yang lain berhenti dulu menulis. Oke, udah selesai kan? Udah. Tinggal nomor 4. Oke, selesaikan 2 menit. Oke, selesai. Nah, dengarkan jawaban nomor 1 dari kelompok Avenger. Oke. Jawaban nomor 1, terjadi kebakaran hutan karena melempar rokok yang masih menyala ke dalam hutan. Yang kedua, es mencair karena suhu matahari yang panas. Yang ketiga, karena matahari yang panas dan tidak ada hujan, jadi terjadi kekeringan. Yang keempat, karena curah hujan yang terus-menerus. Oke, sudah. Ini menurut Ibu dari kelompoknya sudah mengeluarkan pendapatnya sendiri. Kalau ada yang berbeda nanti silakan angkat tangan. Kemudian kelompok IPA prediksi, silakan. Kebakaran hutan karena pembakaran ilegal, es yang mencair karena suhu pada bumi meningkat, sawah yang mengalir karena musim kemarau yang berkepanjangan, banjir terjadi karena hujan yang berlebihan dan sampah yang menumpuk di sana. Oke, mantap. Dikasih tepuk tangan untuk kelompok IPA prediksi dan kelompok Avenger. Nah, oke, Ibu bacakan ya. Identifikasi masalah dari kebakaran hutan karena pembakaran ilegal, karena ternyata rokok yang masih menyala, karena apa lagi? Karena pemanasan global, karena begitu panas ya. Oke. Yang kedua, es mencair di kutub itu kenapa? Ada yang jawab suhu bumi meningkat. Ada yang jawab seperti itu? Iya benar, suhu bumi meningkat karena boleh juga karena apa tadi? Pemanasan global. Oke. 3, sawah yang mengering karena musim kemarau yang berkepanjangan. 4, banjir terjadi karena membuang sampah sembarangan.
Hujan yang berlebihan. Ini apa jawabannya? Karena curah hujan yang terus menerus. Betul. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Puas sekali Ibu hari ini. Tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih kelompok Avenger dan IPA prediksi. Oke. Dan dengar Ibu lagi suaranya. Oke, lanjut. Penyelidikan kelompok nomor 1. Mengapa fenomena tersebut terjadi? Kenapa terjadi? Tadi Ibu sudah puas dengan kelompok. Oke, nomor 2. Apa saja dampak yang ditimbulkan? Kalau banjir, adakah dampak ekonominya? Ada. Ada dampak kesehatannya? Ada. Ada dampak terhadap ekosistem? Ada. Lanjut, nomor 3. Bagaimana solusi yang kalian tawarkan? Nah, di bahan ajar ini dapat dibaca. Ada kalau bisa membaca dengan literasinya dengan baik. Silakan nomor 1 sampai 3. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ada pertanyaan? Silakan digunakan internetnya, bahan ajar.
dampaknya untuk kesehatan nggak apa-apa juga. Misalnya dampaknya cuma ekonomi, boleh. Siap? Belum? Nomor 2 sudah siap? Sudah? Oke, lanjut ke nomor 3.
Ya udah tinggal 5 menit lagi. Nah, Ibu apresiasi kelompok yang kerjasama. Kelompok belakang hari ini bagus. Minggu lalu agak kurang ya kira-kira. Nah, Ibu perhatikan, karena ada penilaiannya. Nah, kelompok yang bagus kerjasamanya minggu lalu dan minggu kemarin, kelompok Gerehan itu bagus. Nah, kelompok yang di depan minggu lalu bagus, sekarang karena kurang personil ya. Sudah siap? Oke. Kelompok apa ini? Oke, kelompok ini sudah. Avenger ini dulu. Ini sudah? Belum. Nah, ini udah bersiap nih. Kelompok apa namanya? Udah bersiap. Kelompok prediksi sudah siap? Satu lagi, bagaimana solusi yang kalian tawarkan agar tidak terjadinya banjir tadi? Apa solusinya? Adanya apa? Silakan dibaca. Di sini ada di penanganan masa perubahan iklim. Setiap kelompok ya. Jadi di meja kelompok saja, tapi berdiri dibacakan jawabannya. Dimulai dari kelompok apa namanya? Hah? Silakan. Terjadi karena satu, mengapa fenomena tersebut bisa terjadi? Jawabannya terjadi karena perubahan iklim dan pemanasan global.
Miguel. Bagaimana solusi yang kalian tawarkan untuk mengatasi fenomena tersebut? Beradaptasi harus diimbangi dengan mitigasi, yaitu upaya mengurangi sumber maupun peningkatan longsor atau menyerap gas rumah kaca agar supaya proses pembangunan tidak terhambat dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dicapai. Ini bagus ya kelompoknya. Tapi yang ekonominya di sini Ibu kurang nampak ya, nomor 2, yang nomor 3-nya bagus sekali. Lanjut kelompok, silakan saya mau membaca. Mengapa fenomena tersebut bisa terjadi? Karena perubahan iklim. Saat emisi gas rumah kaca menyelubungi bumi, panas matahari pun terperangkap. Hal ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Dunia sekarang memanas lebih cepat daripada kapanpun sepanjang sejarah. Apa dampak yang ditimbulkan ekonomi, kesehatan, ekosistem? Cuaca panas berlebih dapat memicu penyebab penyakit jantung. Pergerakan rentan geografis, pola migrasi spesies daratan laut. Beberapa spesies akan menghadapi kepunahan. 3. Bagaimana solusi yang ditawarkan untuk mengatasi fenomena tersebut? Tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, lakukan priorisasi. Oke, terima kasih, bagus sekali. Nomor 2-nya sudah lengkap sekali. Terima kasih Pak Hajar. Kelompok ini siapa yang mau membaca? Ya, benar. Kami dari kelompok Sehari satu, mengapa fenomena tersebut bisa terjadi? Karena orang tidak bertanggung jawab karena suhu itu yang berubah. Nomor 2, ekonomi bisnis lokal harus bersaing dengan bisnis luar yang masuk ke Indonesia. Kesehatan, suhu udara yang meningkat secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jantung. Ekosistem, pemanasan global, penularan, kebakaran hutan, tanah, longsor, dan untuk memahami resiko bahaya perubahan iklim dilakukan melalui upaya adaptasi dan mitigasi. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, kelompok Ferrari ini dia lengkap, ada dampak ekonominya, ada dampak kesehatannya, berarti kondisi kesehatan menurun, ada ekosistemnya di sini. Lanjut kelompok ini, siapa yang mau membaca? Oke, kelompok ini sudah siap? Silakan dibaca. Oke, HP-nya taruh dulu di depan meja seperti awal belajar tadi. Oke, lanjut.
Terima kasih. Sudah. Dengarkan Ibu Nah. Ragit. Oke, dengar Ibu. Sudah bagus sekali pendapat dari teman-teman. Yang nomor 1, mengapa fenomena tersebut bisa terjadi? Karena perubahan iklim. Ada yang membuat seperti itu? Ada. Karena membuang sampah sembarangan, boleh juga untuk banjirnya. Selanjutnya nomor 2, apa dampak yang ditimbulkan? Nah, dampaknya tadi ada yang membaca kalau tentang kesehatan, cuaca panas berlebihan dapat memicu penyakit jantung. Terus perubahan iklim itu dapat apa? Mudah terserang penyakit. Dari banjir tadi kita terserang penyakit apa? DBD. Lanjut. Tentang ekonomi tadi apa? Nah, kalau terbakar rumah, ekonominya terganggu nggak? Ya. Terus banjir, mobil terbenam, ekonominya terganggu nggak? Iya, kemarin pernah banjir lebat di sini. Ada yang terbenam nggak TV-nya atau kasurnya? Di sini nggak ada. Nah, biasa di lokasi Batu 9 itu rumah Memrinda kemarin mobil-mobilnya, motor-motornya, kasur semua. Lanjut kita ke nomor 3. Bagaimana solusi yang kalian tawarkan? Apa solusinya? Tidak menebang pohon, tidak membakar hutan. Ada juga yang melakukan adaptasi dan mitigasi. Mitigasi itu persiapan kita untuk menghadapi kejadian atau musibah yang tadi. Oke, selanjutnya buatlah kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Apa yang dapat kalian simpulkan? Ibu tunggu 5 menit yang ini. 5 menit.
kesimpulan. Ada kesulitan untuk membuat kesimpulan. Sudah siap? Sudah? Kelompok belakang sudah ya? 1, sini 2, oh ya 3, sudah? Oke, 3. Ada lagi? Oke, 2 menit lagi. Ibu tengok waktunya, 2 menit lagi ya. Coba dikumpul dulu ke ibu tengok yang punya Fajar. Sini. Punya Alia. Gerald. Sudah? Belum? Ada lagi yang sudah siap? Sudah?
Oke, sekarang silakan Fajar baca ke depan kesimpulannya. Ya, Fajar. Kesimpulan dari saya adalah dampak yang signifikan terhadap aktivitas manusia. Perubahan temperatur bumi dapat mengubah kondisi lingkungan yang pada tahap selanjutnya akan berdampak pada tempat di mana kita hidup. Benar sekali, dari kegiatan tadi yang dibuat Fajar, dia dapat menyimpulkan aktivitas manusia, perubahan temperatur bumi dapat mengubah kondisi lingkungan pada tahap selanjutnya akan berdampak pada tempat di mana kita hidup. Betul sekali kesimpulannya. Selanjutnya Ibu pilih ya. Kelompok di belakang silakan ke depan salah satu. Ya, ayo. Siapa yang mau ke depan? Maju. Ya, gerak lagi. Silakan. Kesimpulan dari kelompok konferensi adalah kami dapat memberi solusi dan tahu dampak pada perubahan iklim. Pengertian perubahan iklim adalah suatu perubahan musim yang tidak terjadi pada waktu yang tepat. Ya, tadi kelompoknya sama dengan kelompok Alia, dapat memberikan solusi dan tahu dampak dari perubahan iklim tadi. Selanjutnya, ini kelompok siapa ini? Bunga, ke depan Bunga. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Ya, bagus sekali. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Suara, kenapa ini? Coba tepuk tangan dulu, tepuk tangan kurikulum Merdeka. Bukan gitu. Merdeka belajar, merdeka, merdeka, merdeka gitu coba. Tepuk tangan Merdeka belajar ya. Kita pakai kurikulum apa nak? Merdeka. Kurikulum Merdeka itu merdeka belajar. Jadi kalian harus merdeka, bukan artinya merdeka dalam main-main ya. Oke, merdeka belajar. Oke, lebih semangat. Merdeka belajar. Oke. Ibu tanya lagi, siapa kita? Siapa? Siapa kita? Siapa kalian? Siapa kita? Siswa 7A. Sebut siswa 7A. Siapa kita? Siapa kita? Merdeka belajar. Oke, udah semangat lagi. Selanjutnya, buka di bahan ajar ada refleksi diri. Nah, refleksikan sekarang. Oke, ada refleksi diri? Ya, ini nah. Nah, penilaian diri sendiri. Ya, kita refleksi dulu. Anak ibu, tadi hari ini ibu senang sekali dengan kelompok di belakang. Tepuk tangan dulu. Nah, ibu gak cuma dari jawaban, tapi kekompakan kelompok di belakang juga bagus sekali. Jawabannya juga tepat. Senyum dulu Grehan. Kelompok ini ibu juga
sudah bagus sekali hari ini. Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya Ibu minta jangan terjadi penurunan hasil dari kelompoknya ya. Tetap semangat 1, 2, 3 dan yang lainnya kalau bisa ini bagus, cuma nggak kompak. Ya. Oke, untuk kedepannya Ibu minta kekompakan. Nah, tadi ada nilai tambah untuk yang tampil-tampil tadi Ibu udah tulis nilai tambahnya loh. Oke, sekarang penilaian diri yang ini tulis nama, kelas, mata pelajaran. Nah, refleksikan yang sudah saya pelajari pada materi ini adalah hal yang baru saya pelajari adalah kemudian upaya yang telah saya lakukan. Ada yang tidak belajar, checklist. Kalau tidak belajar, ada yang sungguh-sungguh di checklist. Silakan 5 menit lagi. Kan sedikit. Oke, duduk kembali. Duduk kembali. Oke, tadi kita terlambat masuknya 10 menit. Nah, kita tambah waktunya tinggal 5 menit lagi. Nah, sekarang Ibu bagikan soal formatif cuma 4. Di checklist saja di kertas yang Ibu berikan. Kasih nama, kelas, mata pelajaran.
Oke, yang sudah dikumpul lagi berkelompok, diletak di pinggir meja. Bukunya dikumpul di meja. Oke, ketua kelompoknya boleh kasih ke ibu. Masih duduk, belum ada aba-aba keluar, kita belum berdoa. Yang telah menyelesaikan soal formatif boleh disiapkan bukunya untuk menyudahi, tapi kita belum keluar, dirapikan lagi buku-bukunya. Oke, siap. Ada yang belum siap? Sudah serahkan ke ibu semua di depan? Kelompok belakang sudah? Oke, sudah? Kelompok Rehan sudah? Sudah, tinggal kelompok Alia. Nah, refleksi pembelajaran tadi sudah kalian tuangkan. Bagaimana perasaannya? Yang mana gambarnya? Yang di bawah, yang di tengah bawah ya? Nomor 3. Nomor berapa lagi? Nomor 5. Oh, keren ya. Oke. Nomor 7. Nomor 1. Oke. Nah, sekarang kita akhiri pembelajaran. Akhiri pembelajaran dengan 13. Oke. Dah. Selesai. Mau istirahat? Nah, berdoa dulu sebelum istirahat. Siapa yang memimpin doa? Sebelum mengakhiri belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, Fajar. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak
Ibu, kita akhiri pembelajaran dengan bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.